Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berpresentasikan tentang ragam bahasa. Nama saya Muhammad Yusuf Kartanegara dan teman saya Gigih Apriyadi dan Maulana Duyanto. Yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. Ragam bahasa menurut beberapa ahli pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Ragam bahasa, yang pertama ragam bahasa menurut Batchman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, ragam bahasa menurut Fismet. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicara. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Dalam hal ini, dengan memperhatikan hal tersebut, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasar. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan, ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Contoh dan ciri-ciri ragam bahasa lisan. Contoh ragam bahasa lisan, ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan sebagai berikut: memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, pengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Gigih Apriyadi. Kelebihan dan kelemahan ragam bahasa lisan. Kelebihan ragam bahasa lisan di sini terbagi ada 6, yaitu 1. Dapat disesuaikan dengan situasi, 2. Faktor efisiensi, 3. Faktor kejelasan, 4. Faktor kecepatan, 5. Lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Keenam, penggunaan bahasa lisan bisa
berdasarkan pengetahuan serta penelitian dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Next. Selanjutnya, kelemahan ragam bahasa lisan. Terdiri 4 bagian, yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat phrase-phrase sederhana. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Contoh dan ciri-ciri ragam bahasa tulis. Contoh ragam tulis sebagai berikut. Ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat, dan ciri-ciri ragam bahasa tulis adalah sebagai berikut. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal, hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan ragam bahasa tulis. Kelebihan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut. Informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakatnya sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan, memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi, sehingga mampu meningkatkan wawasan si pembaca. Selanjutnya, kelemahan ragam bahasa tulis yakni sebagai berikut. Alat atau dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada, sehingga bahasa tulis pun harus digunakan. Tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Hal yang tidak ada di tulis pun tidak dapat diperjelas. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya akan dibicarakan oleh teman saya, yaitu Maulana. Ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa dibedakan dalam 5 bentuk, yaitu ragam beku atau frozen, ragam resmi atau formal, ragam usaha konsultatif, ragam santai atau kasual, ragam akrab atau intimate. Ragam beku dan ragam resmi. Ragam beku, variasi ini disebut ragam beku karena pola dan kaidah sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah. Ragam ini merupakan variasi bahasa yang paling formal dan digunakan dalam situasi-situasi khidmat dan upacara resmi. Dalam bentuk tertulis, ragam ini dapat kita temui pada dokumen-dokumen sejarah, undang-undang dasar, akta notaris, naskah perjanjian jual beli, dan surat sewa menyewa. Ragam resmi, karakteristik kalimat dalam ragam ini yaitu lebih lengkap dan kompleks, menggunakan pola tata bahasa yang tepat dan juga kosakata standar dan baku. Variasi ini biasanya digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku pelajaran, makalah karya ilmiah, dan sebagainya. Pola dan kaidah bahasa resmi sudah ditetapkan secara standar.
Lanjut. Ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Ragam usaha atau konsultatif, ragam ini ditingkatkannya berada antara ragam formal dan ragam santai. Variasi ini lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil dan produksi. Jadi dapat dikatakan bahwa ragam ini merupakan ragam yang paling operasional. Ragam santai atau kasual. Pada ragam ini banyak digunakan bentuk allegro atau ujaran yang dipendekkan unsur kata pembentuknya baik secara morfologis maupun sintaksis. Banyak diwarnai bahasa daerah. Ragam ini merupakan variasi yang biasa digunakan dalam situasi yang tidak resmi seperti berbincang-bincang dengan keluarga ketika berlibur, berolahraga, berkreasi, dan sebagainya. Ragam akrab atau intim. Variasi bahasa ini digunakan oleh penutur dan pentutur yang memiliki hubungan sangat akrab dan dekat, seperti dengan anggota keluarga dan sahabat karib. Ragam ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang tidak lengkap, pendek, dan aksitulasi tidak jelas. Pembicaraan ini terjadi antar partisipan yang sudah saling mengerti dan memiliki pengetahuan yang sama. Lanjut. Ragam bahasa berdasarkan sudut pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah dalam variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati, logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B pada posisi awal nama-nama kota seperti Mamdung, Banyuwangi, atau realisasi pengafalan kata seperti pendidian, tabrakan, kenaian, geraan. Yang kedua, ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan, terutama dalam penghafalan kata yang berasal dari haliusang asing. Lanjut. Ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi. Ragam adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri ragam bahasa resmi adalah sebagai berikut. Penggunaan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Menggunakan himbauan secara lengkap. Menggunakan kata ganti resmi. Lanjut. Selanjutnya, ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi. Kebaikan dari ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditemukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan semakin tinggi. Tingkat kebakuan suatu bahasa seperti semakin resmi bahasa yang digunakan, sebaliknya. Semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Itu aja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.